Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa baru semuanya, kami ucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mudah-mudahan dengan Anda, saudara semuanya bergabung di Universitas Muhammadiyah Surakarta, membawa prestasi dan keberhasilan di masa yang akan datang. Perkenalkan, saya Ana Wahyuni, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang akan menyampaikan user education, pendidikan pemustaka kepada teman-teman mahasiswa baru semuanya. Di perpustakaan kita, di tampilan depannya itu seperti ini ya, nanti mohon diingat begitu, karena nanti untuk mengenali adik-adik semuanya, para pemustaka yang akan hadir di perpustakaan. Perpustakaan kita ada di kampus 2, yaitu di sebelah barat dari Masjid Sudalmiah Rais, kemudian ada di belakang GOR Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, perpustakaan kita terdiri dari 3 lantai untuk layanan, dan 1 untuk pengadaan dan pengolahan. Kami perkenalkan nanti satu persatu untuk perpustakaan kita. Nah, kenapa mahasiswa harus mengikuti user education yang diadakan oleh perpustakaan UMS? Yang pertama adalah mahasiswa baru wajib mengenal perpustakaan kita. Kenapa? Karena pada saat nanti proses pembelajaran, mahasiswa itu tidak akan lepas dari perpustakaan, baik itu kebutuhan informasinya maupun layanan-layanan yang ada di dalamnya, yang amat sangat mendukung kegiatan proses pembelajaran di prodi maupun di fakultas masing-masing. Kemudian perpustakaan ini bisa menjadikan sebagai sumber referensi utama bagi adik-adik para mahasiswa yang membutuhkan informasi untuk mendukung proses pembelajaran maupun perkuliahan, apalagi menyelesaikan tugas-tugas dan nanti pada akhirnya akan menyelesaikan tugas akhir skripsi maupun penulisan-penulisan ilmiah, karya-karya ilmiah yang akan diikuti misalnya untuk lomba-lomba dan sebagainya. Nah, perpustakaan kita juga ada beberapa prestasi yang diraih oleh para staf maupun pustakawan, dan perpustakaan itu sendiri antara lain yaitu pada tahun 2017 pernah meraih juara Harapan 1 Indonesian Academic Librarian Award yang diselenggarakan oleh FPPTI Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, tahun 2018 meraih juara Harapan 1 Indonesian Academic Librarian Award yang diselenggarakan oleh FPPTI Jawa Tengah juga. Kemudian tahun 2018, salah satu pustakawan kita itu sebagai Best Presenter Semiloka Nasional Inovasi Perpustakaan di Sniper yang diadakan di Lampung. Selanjutnya prestasi yang lain yaitu pada tahun 2019 meraih juara 2 Lomba Inovasi Perpustakaan yang diselenggarakan oleh FPPTI Jawa Tengah. Dan tidak kalah penting bahwa perpustakaan kita juga sebagai peringkat keempat pada tahun 2019 yaitu meraih di posisi Webometrik kita di ranking keempat. Nah, kenapa ini masuk dalam penilaian masuk di peringkat perpustakaan itu masuk di dalamnya karena di sini ada pemeringkatan web yang dimiliki oleh universitas itu masuk dalam penilaian ataupun perankingan di dunia internasional. Nah, pada tahun 2020 perpustakaan kita kembali meraih akreditasi A. Jadi akreditasi pertama tahun 2015 mendapatkan predikat A, kemudian reakreditasi kembali tahun 2020 juga meraih akreditasi A yang diadakan oleh Badan Akreditasi Perpustakaan Nasional.
Nah, para mahasiswa tentunya harus tahu bagaimana nanti bisa berkunjung atau datang ke perpustakaan kita. Ini adalah jadwal kita pada waktu sebelum pandemik, yaitu jam buka kita itu dari Senin sampai Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu. Nah, pada hari Senin sampai Kamis itu perpustakaan buka itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kemudian hari Jumat juga sama, cuma terjeda untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian hari Sabtu, perpustakaan buka dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, pada masa pandemik ini, perpustakaan kita masih meniadakan layanan kunjungan fisik dan diganti menjadi layanan daring dengan jam operasional 24 jam. Karena semua layanan yang disediakan oleh perpustakaan itu dapat diakses secara daring maupun online. Antara lain ada layanan e-print, layanan e-jurnal, e-book, kemudian kita juga mempunyai layanan peminjaman online. Kemudian ada juga layanan konsultasi dan call center. Ya, jadi semua layanan ini bisa dimanfaatkan, bisa diakses oleh semua mahasiswa 24 jam full. Nah, sebagai catatan bahwa untuk jam 12 sampai jam 1 itu kita ada istirahat dan juga semua sivitas akademika UMS diwajibkan untuk sholat berjamaah bersama di masjid. Untuk yang kampus 2 itu ada di Suldaniyah Rais, kemudian yang di kampus 1 ada di Masjid Fazlur Rahman. Apa saja fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan, yang bisa dinikmati oleh para pemustaka, khususnya mahasiswa? Kita mempunyai 55 unit komputer, baik itu di lantai 1, lantai 2, maupun lantai 3. Kemudian setiap lantai, setiap sudut ruangan itu juga tersedia WiFi, hotspot area. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir kalau sudah masuk ke ruangan perpustakaan itu tidak akan kehilangan sinyal untuk bisa berselancar di internet. Bahkan di depan gedung kita itu juga sudah tersedia WiFi. Jadi untuk yang di luar ruangan itu juga bisa akses internet. Semua ini tuh gratis, jadi tidak ada terkena cas. Kemudian di setiap lantai juga ada AC ya, jadi tidak perlu khawatir kepanasan ya. Jadi begitu masuk itu dingin, adem, nah terasa nyaman semuanya. Kemudian tadi ada ruang baca bebas di luar. Jadi kita ada ruang baca di luar, itu bentuknya seperti panggung. Jadi ini ya, ini ada semacam panggung untuk ruang baca di luar, dan di sini pun juga bisa mengakses internet gratis, jadi masih terjangkau gitu ya, masih terjangkau oleh WiFi UMS. Kemudian kita ada loker penitipan tas. Nah, ini posisinya ada di sini. Jadi setiap kali mahasiswa masuk, kemudian karena tidak boleh membawa tas, tidak boleh membawa barang-barang yang besar gitu ya. Jadi kita menyediakan fasilitas berupa loker. Nanti caranya pinjam di ruang lantai 1 itu ada bagian untuk peminjaman tas. Bagian untuk peminjaman loker untuk penitipan tas. Kemudian kita masuk ke ruang diskusi. Jadi diskusi itu ada di lantai 1, ada di lantai 2, dan di lantai 3. Nah, di lantai 1 itu selain ada ruang diskusi juga ada musola, kamar mandi itu setiap lantai, ada juga televisi, ada juga kantin ya. Kantin ada di lantai 2. Jadi mahasiswa bagi yang belajar dari mulai pagi sampai sore tidak perlu khawatir nanti kalau kelaparan gimana gitu ya. Jadi kalau pas kondisi normal itu kantin kita buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi mengikuti jam buka perpustakaan. Dan ini sistemnya itu swalayan ya. Jadi namanya kantin kejujuran. Silakan mengambil sendiri, membayar, kemudian membayarnya pun
disediakan semacam tempat gitu, kalau ada kembali silakan ngambil sendiri. Jadi benar-benar kejujuran dari para pemustaka yang akan membeli di kantin. Nah, kemudian koleksi perpustakaan kita itu ada memiliki beberapa koleksi, antara lain itu koleksi referensi, kemudian ada textbook, kemudian ada e-book, juga ada koleksi-koleksi audiovisual, ada jurnal, ada majalah, proceeding, dan karya ilmiah. Ya, semuanya ini nanti bisa diakses, baik itu di secara nanti kalau misal sudah pandemik berlalu, kita sudah membuka layanan, nanti bisa dipinjam, kemudian bisa dibawa pulang. Tapi kalau ini masih daring, jadi nanti peminjaman online untuk yang baik e-book, kemudian e-jurnal, itu nanti bisa diakses secara free, secara gratis, dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada beberapa layanan perpustakaan yang bisa nanti dinikmati atau digunakan oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah layanan sirkulasi. Di sini nanti karena masih masa pandemik, jadi kita menyediakan layanan daring, yaitu nanti ada, silakan nanti mengunjungi web kita. Di situ ada yang namanya troli, ya, atau bisa diakses langsung lewat my.lib.ums.ac.id. Ya, nanti para mahasiswa bisa melakukan peminjaman di sini secara daring, secara online. Nanti untuk peminjaman tersebut, setelah pinjam nanti prosedurnya bagaimana nanti akan kita terangkan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian juga ada layanan referensi, jadi bagi para pemustaka, mahasiswa yang memerlukan kamus, handbook, kemudian ensiklopedi, itu bisa nanti masuk ke layanan referensi. Ini ada di lantai 3. Kemudian ada layanan periodical, jadi ada majalah, ada koran, ada jurnal-jurnal hard copy. Nanti juga berada di posisi lantai 3. Nah, kemudian ada layanan koleksi karya ilmiah. Nah, kalau layanan koleksi ilmiah ini bisa diakses secara online, jadi tidak perlu datang. Nanti mahasiswa bisa akses melalui eprint.ums.ac.id. Kemudian ada juga layanan informasi. Nah, ini membantu para mahasiswa dalam menemukan atau mengakses e-jurnal, Turnitin, dan berbagai informasi yang ada di perpustakaan. Nah, Turnitin ini adalah salah satu fasilitas dari perpustakaan untuk mengecek karya-karya mahasiswa, mengecek plagiarismenya, mengecek kesamaan dengan karya-karya yang lain yang diunggah di internet. Nanti ini ada pelatihannya juga, tapi nanti bagi yang sekedar mau mencari informasi Turnitin itu apa gitu ya. Biasanya mahasiswa di awal-awal semester juga harus membuat karya ilmiah dan itu harus dicek menggunakan Turnitin juga. Nanti bisa bertanya ke layanan informasi. Kemudian layanan administrasi ya. Layanan administrasi ini meliputi keanggotaan kasir. Nah, di sini bagi mahasiswa yang mempunyai masalah tentang keanggotaannya, tentang kartunya, bagaimana nanti memvalidasi, bagaimana nanti caranya cuti, misalnya seperti itu, nanti dilayani di layanan administrasi. Dan juga untuk pembayarannya juga bisa dilayani di layanan kasir. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online, jadi tidak harus datang ke perpustakaan, tidak harus datang ke bagian kasir. Kemudian ada layanan mandiri. Nah, layanan mandiri ini semuanya dilakukan sendiri oleh para pemustaka, oleh mahasiswa, baik itu update data pribadi, kemudian mau memperpanjang keanggotaan, mau mengadakan transaksi denda, misal ada tagihan, dan itu kemudian ada usulan koleksi, nanti bisa dilakukan di layanan mandiri.
Kemudian ada layanan koleksi khusus. Nah, ini layanan koleksi khusus itu kita ada beberapa, yaitu ada koleksi Jasman Al-Kindi, ada Bustanul Arifin, dan juga ada beberapa kitab. Nah, ini semua ada di lantai 3. Selanjutnya ada layanan unggulan ya. Jadi perpustakaan kita itu milenial sekali. Jadi apapun fasilitas yang disediakan itu adalah mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi ada layanan Android yang tentunya semua pustaka, semua mahasiswa sekarang itu hampir mempunyai handphone yang Android gitu ya. Nah, makanya perpustakaan kita menyediakan layanan Android. Jadi by smart ya, by smartphone gitu. Nah, ini ada beberapa yang bisa diakses di sini. Selain keanggotaan, kemudian ada bagaimana meminjam, bagaimana mengecek pinjaman, bagaimana mengecek koleksi yang ada di perpustakaan, membayar tagihan, kemudian mengusulkan koleksi, itu nanti bisa dilakukan dengan layanan Android. Nah, ini layanan troli, ini adalah salah satu fasilitas terbaru kita karena ini memenuhi kebutuhan pemustaka di masa pandemi, yaitu peminjaman online ya, terutama untuk itu. Jadi nanti bagi mahasiswa tentunya setelah menjadi mahasiswa baru akan mempunyai SSO ya. Jadi nanti di sini untuk login menggunakan SSO, kemudian masuk di layanan peminjaman online, nanti bisa melakukan transaksi peminjaman di sini, tidak harus datang ke perpustakaan, ini bisa dilakukan dimanapun saudara mahasiswa berada. Nah, kemudian ada layanan unggah mandiri. Nah, layanan unggah mandiri itu apa ya? Karena layanan unggah mandiri ini dilakukan bagi mahasiswa yang sudah akhir mau lulus. Biasanya persyaratannya itu untuk kelulusan atau untuk wisuda. Jadi mahasiswa harus mengunggah karyanya, baik naskah publikasi, skripsi, atau tesisnya, itu di e-print, di repositorinya perpustakaan UMS, karena ini sebagai salah satu syarat wajib bagi yang akan mengikuti pemberkasan wisuda. Nah, untuk bisa melakukan unggah mandiri, kita juga sudah ada videonya, kita ada tutorialnya. Nah, semuanya ini bisa diakses di webnya perpustakaan library.ums.ac.id. Kemudian ada juga WhatsApp Gateway. Nah, ini WhatsApp Gateway juga WhatsApp itu sudah familiar ya di antara para mahasiswa semuanya. Hampir semuanya mempunyai WhatsApp, nomor WhatsApp ya. Di sini nanti bisa mengakses beberapa layanan seperti halnya tadi layanan Android. Selanjutnya, nah ini layanan terbaru kita juga yaitu layanan Smart Library. Jadi ini tersedia beberapa e-book. Kalau e-book yang semula kita langgan itu kebanyakan berbahasa Inggris. Nah, kita memfasilitasi mahasiswa untuk yang terbitan buku-buku nasional. Ini kerjasama dengan Gramedia. Jadi nanti bagi mahasiswa yang akan bisa akses ke Smart Library, nanti silakan mendaftarkan terlebih dahulu di bit.ly Smart Library UMS. Kemudian nanti kalau sudah mendaftar di sini, nanti dari bagian layanan Smart Library akan membalasnya via email. Nanti akan diberi username-nya, kemudian akan diberi password-nya, sehingga nanti bisa akses beberapa e-book berbahasa Indonesia yang ada di Smart Library. Kemudian layanan e-jurnal, nah ini kita untuk saat ini melanggan jurnal Springer. Nah, kalau dulu di zaman masih SMA itu kan mengenalnya mesti kan jurnal atau semacam kumpulan karya ilmiah gitu ya berbahasa Indonesia. Nah, karena di UMS ini mewajibkan mahasiswanya setiap ada tugas harus mencantumkan atau harus mereferensi, mensitasi
jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris, maka kita melanggankan Springer. Nanti bisa diakses di springerlink.com. Berikutnya adalah layanan troli. Nah, ini adalah sistem peminjaman secara online. Jadi bagi mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas layanan troli ini harus mempunyai SSO terlebih dahulu. Nah, nanti setelah masuk di layanan troli, mahasiswa akan bisa melihat beberapa fasilitas yang ada di sini, baik itu misalnya ya sudah pernah melakukan transaksi itu dulu pernah pinjam buku apa, kemudian kalau misal punya denda tagihannya berapa. Nah, bagi yang awal-awal nanti mahasiswa sebelum meminjam itu harus melihat ke opak kita, yaitu kumpulan-kumpulan katalog kita untuk menentukan buku-buku yang akan dipinjam. Selanjutnya bisa melakukan pembayaran, ya misalnya ada denda gitu ya, untuk pembayarannya tidak harus datang ke kasir. Apabila punya tagihan nanti bisa lewat BNI, bisa lewat OVO, bisa lewat Dana, bisa lewat GoPay, bisa lewat Shopee, dan link aja. Nah, semua flyer ini nanti bisa dilihat di library UMS ACID, kemudian bisa dilihat di Instagram, bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di Twitter. Jadi semua yang ada di sini informasinya itu menyebar ke semua sosial media yang dimiliki. Nah, layanan Turnitin. Nah, layanan Turnitin ini sebetulnya mahasiswa untuk bisa melakukan Turnitin itu amat sangat diharuskan itu mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak sempat mengikuti pelatihan, nanti bisa konsultasi langsung di bagian informasi, kemudian nanti akan diberitahu bagaimana caranya untuk bisa menggunakan Turnitin, bisa aktivasi, kemudian bisa perpanjangan akun Turnitin, karena ini dibatasi oleh hari. Kita hanya melanggan 1000 akun, 1000 student, jadi amat sangat terbatas, nanti kita gunakan bergantian. Syaratnya adalah wajib memiliki kartu mahasiswa, juga sekaligus sebagai kartu anggota perpustakaan. Kemudian nanti juga harus melakukan via email ya. Jadi untuk bisa melakukan aktivasi perpanjangan itu bisa di email turnitin@ums.ac.id. Nah, syaratnya nanti antara lain kartu mahasiswa, kemudian NIM, kemudian mengunggah foto yang foto sebenarnya ya, bukan foto orang lain gitu. Ya, nanti petugas akan atau staf perpustakaan akan mengaktifasi Turnitin mahasiswa. Kemudian ada layanan unggah mandiri ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa karya-karya mahasiswa di akhir kelulusan, di akhir menjelang lulus itu wajib unggah karyanya, baik itu berupa naskah publikasi maupun skripsi dan juga tesis. Selanjutnya ini ada pelatihan literasi informasi. Nah, tadi Turnitin itu adalah bagian dari pelatihan literasi informasi. Jadi kita untuk pelatihan literasi informasi ini dilakukan secara daring semua, sebagaimana proses pembelajaran yang ada di universitas kita itu semuanya masih PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari perpustakaan mengimbanginya dengan layanan daring. Nah, nanti apa saja yang bisa diikuti dalam pelatihan literasi informasi ini, antara yang tadi pelatihan Turnitin, kemudian bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan e-jurnal yang kita miliki, kemudian e-book, dan juga ada pelatihan citasi Mendeley. Jadi nanti akan dilatih bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang betul, bagaimana cara mengutip, bagaimana cara membuat daftar pustaka, dan nanti akan diajarkan di perpustakaan kita.
Nah, ini ada beberapa layanan online daring kita, ada beberapa ya. Nanti bisa dilihat di bit.ly perpus daring. Jadi semuanya ini akan terlihat apa saja yang bisa digunakan, apa saja yang bisa diakses oleh mahasiswa melalui layanan online ini. Nah, berikutnya tadi sempat disinggung untuk bisa meminjam buku di perpustakaan harus melakukan penelusuran OPAK, yaitu katalog komputer istilahnya ya. Itu nanti melalui set.lib.ums.ac.id. Caranya adalah mahasiswa pertama memang harus ini ya, masuk ke web kita, yaitu ke link ini ya, set.lib.ums.ac.id. Kemudian untuk buku yang dicari itu silahkan juga diketikkan di sini ya. Diketikkan di sini, tidak harus judul yang sebenarnya. Apapun yang diingat, 1 kata, 2 kata, 3 kata, silahkan diketiknya di sini, diketikkan di sini, bisa judul, bisa keywordnya, seingatnya apa, nanti akan muncul nanti beberapa alternatif judul-judul yang bisa digunakan, yang bisa dipilih. Nah, setelah menentukan judulnya ataupun keywordnya, nanti langsung diklik go gitu ya. Jadi begitu klik go nanti akan menuju ke sini ya, ke judul-judul yang diinginkan ya. Judulnya misal ini ada judul manajemen, ada beberapa judul yang mengandung kata manajemen. Nah, nanti silakan dipilih mana yang cocok. Tapi jangan lupa ya di slide berikutnya ini mohon diperhatikan lokasi buku tersebut. Jadi yang bisa dipinjam di sini adalah yang berlokasi di main library. Main library itu adalah perpustakaan pusat kita. Kalau misalnya ada di kedokteran, ada di Pasca, ada di prodi matematika, ada di FAG, itu tidak bisa kita layankan karena itu berhubungan dengan unit atau fakultas lain. Jadi yang bisa dipinjam adalah yang berada di perpustakaan kita. Dan jangan lupa lokasi di perpustakaan kita itu di mana, sirkulasi atau cadangan. Yang bisa dipinjamkan adalah di sirkulasi. Kemudian tersedia apa tidak? Nah, di sini ada available ataukah nanti unavailable. Jadi kalau yang bisa dipinjam adalah posisinya yang available. Nah, itu berarti statusnya tersedia. Kemudian kalau buku tersebut adalah C1, ini berarti posisi bukunya itu ada di cadangan. Nah, ini tidak bisa dipinjam. Tetapi mahasiswa diperkenankan untuk fotokopi atau dipinjamkan di akhir minggu, library loan namanya ya. Nah, ini website perpustakaan kita di library.ums.ac.id. Saudara semua, teman-teman mahasiswa itu bisa mengakses informasi apapun. Apapun yang menjadi pertanyaan ada di sini, ada di library.ums.ac.id. Nanti tinggal diklik satu-satu, ini yang berwarna biru. Yang berwarna biru silahkan diklik, nanti mengandung berbagai macam informasi yang bisa dibaca, dipelajari, dan dipraktekkan. Nah, ini adalah call center kita, ya, mohon dicatat ya, 081326859003. Ya, ini kapanpun, dimanapun, silakan menghubungi call center ini. Nanti akan dijawab sesuai dengan kebutuhan dari para pemustaka. Apakah mau bertanya tentang Turnitin, apakah mau bertanya tentang administrasi, dan sebagainya, nanti dari call center ini akan mengarahkan. Kemudian ada Instagram, jangan lupa nanti ke Instagram ya, Perpus UMS. Kemudian ini juga ada Facebook, ada Twitter, kemudian silahkan juga nanti ke perpustakaan UMS, ke YouTube-nya kita juga punya. Jadi ada berbagai macam media sosial yang bisa digunakan. Demikian tadi materi user education, pendidikan pemakai dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa baru semuanya.
sebagai akhir dari penutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan quote dari Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita tetap harus berusaha dan berusaha untuk dunia dan akhirat kita, keberhasilan di dunia dan akhirat kita. Selamat belajar, selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga Universitas Muhammadiyah Surakarta mengantarkan keberhasilan adik-adik mahasiswa semua dari awal mulai perkuliahan sampai akhir nanti lulus dan mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.